Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan beberapa materi yang berkaitan dengan valproat. Izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Astrid Rizky Parisya. Yang kedua ada Sarah Septrilia. Yang ketiga ada Patricia Ningsi. Yang keempat ada Edi Arjula, saya sendiri. Dan yang terakhir ada Andreas Cairil. Baik, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan. Pendahuluan. Epilepsi didefinisikan sebagai kejang berulang yang tidak terkait dengan demam atau dengan serangan otak akut. Epilepsi didefinisikan sebagai dua atau lebih serangan tak beralasan atau tidak memiliki penyebab akut dan paroksimal yang dapat diidentifikasi. Epilepsi adalah setiap kelompok sindrom yang ditandai oleh gangguan fungsi otak sementara yang bersifat paroksimal yang dapat bermanifestasi berupa gangguan atau penurunan kesadaran episodik. Fenomena motorik abnormal, gangguan psikis atau sensorik, atau sistem saraf otonom. Gejala-gejalanya disebabkan oleh kelainan aktivitas otak. Kemudian gejala epilepsi. Kejang adalah gejala epilepsi yang utama, namun gejalanya akan berbeda pada tiap pasien. Dilihat dari tipe kejangnya, yang pertama ada kejang vokal sebagian. Ada dua, yakni kejang sadar vokal dan kejang tidak sadar vokal. Kejang sadar vokal tidak melibatkan hilang kesadaran. Kejang vokal. Seperti dikutip dari headline, gejala epilepsi dengan kejang vokal antara lain: yang pertama, perubahan pada indera perasa, penciuman, penglihatan, pendengaran, atau sentuhan. Yang kedua, kepala pusing. Yang ketiga, kesemutan dan kedutan pada anggota badan. Kejang non-vokal. Kejang tidak sadar non-vokal meliputi kehilangan kesadaran atau pingsan. Kemudian gejala lain seperti berikut. Yang pertama, tatapan mata kosong. Yang kedua, tidak responsif. Dan yang ketiga, melakukan gerakan berulang. Selanjutnya yang kedua, kejang umum. Gejala epilepsi berupa kejang umum melibatkan seluruh area otak. Seperti dikutip dari Mayo Clinic, terdapat 6 jenis kejang umum. Yang pertama, ada absense seizures atau kejang absen. Biasa terjadi pada anak-anak. Ciri khasnya, pasien menatap ke atas dengan atau tanpa gerakan tubuh, misalnya mengedipkan mata atau menguncupkan bibir. Kemudian yang kedua, tonic seizures atau kejang tonik. Ciri-cirinya berupa otot kaku dan bisa berpengaruh pada kesadaran area otot yang terdampak, antara lain otot punggung, lengan, dan kaki. Kemudian yang ketiga, atonic seizures atau kejang atonik. Gejala epilepsi satu ini mengakibatkan pasien kehilangan kontrol otot. Pasien bisa tiba-tiba jatuh atau pingsan. Kemudian yang keempat, clonic seizures atau kejang klonik. Kejang berhubungan dengan gerakan otot menyentak berulang atau berirama area tubuh yang terdampak seperti leher, wajah, dan lengan. Kemudian yang kelima, myoclonic seizures atau kejang myoclonic. Sensasinya berupa sentakan atau kedutan singkat, tiba-tiba dan mengenai tubuh bagian atas, lengan, dan kaki. Kemudian yang keenam, tonic-clonic seizures atau kejang tonic-clonic. Ini merupakan gejala epilepsi paling dramatis. Pasien bisa kehilangan kesadaran tiba-tiba, tubuh kaku, berkedut, dan bergetar. Kejang jenis ini kadang mengakibatkan pasien hilang kontrol, kandung kemih, atau menggigit lidah. Next, kita masuk di slide tentang valproat. Asam valproat atau sodium valproat adalah obat untuk terapi epilepsi. Selain itu, asam valproat juga dapat digunakan untuk terapi gangguan dan pencegahan migran. Next,
Adapun farmakokinetiknya yaitu asam valproat mengalami beberapa proses meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekresi dalam tubuh. Next, adapun farmakodinamiknya yaitu asam valproat telah digunakan sebagai obat anti epilepsi sejak disetujui FDA pada tahun 1978 berdasarkan artikel dipublikasikan pada tahun 1977. Sejak umum mekanisme kerja asam valproat sebagai terapi epilepsi adalah meningkatkan kadar GABA dengan cara meningkatkan aktivitas enzim sintesis GABA dan aktivitas ion Ca2+ dan memperpanjang pemulihan voltage-gated Na+ channels. Akan tetapi peran asam valproat terhadap konduktasi kanal K+ masih kontroversial. Asam sulfat juga telah digunakan untuk terapi gangguan bipolar dan pencegahan migran. Selain itu, telah dikembangkan penelitian mengenai potensi asam valproat sebagai agen adjuvan pada kanker, terapi HIV, dan penyakit neurodegeneratif terkait aksinya sebagai inhibitor histon deacetylase atau HDAC. Baik, untuk lebih jelasnya di video selanjutnya akan dibahas mengenai mekanisme dari obat valproat. Neuron mengirimkan sinyal listrik dengan membuka saluran natrium pada saraf. Ini adalah natrium. Adalah saluran ketika ion positif ini masuk melalui saluran natrium, transmisikan sinyal listrik selain saluran natrium. Turunan asam valproat juga mengubah kadar gamma amino butyric acid atau GABA. Singkatnya, ini adalah GABA. Adalah reseptor GABA ketika GABA berikatan dengan reseptor memperlambat sinyal listrik. Kemudian ini adalah GABA transminase adalah suksinat semialdehid dehidrogenase, salah dua enzim yang memecah GABA dengan lebih sedikit GABA yang tersedia sinyal listrik dapat terus ke saraf berikutnya. Karena tidak diperlambat oleh GABA dengan natrium masuk melalui saluran natrium dengan kurang tersedia sinyal listrik. Ditransminasekan ke seluruh otak ketika asam valproat mengikat saluran natrium itu membuatnya tetap tertutup. Menghentikan natrium dari melewati dengan lebih sedikit ion bermuatan positif memasuki listrik sinyal dihentikan. Asam valproat akan mengikat enzim yang memecah GABA dan memblokir aksinya. Ia membersihkan lebih banyak GABA yang tersedia untuk mengikat reseptor dan memperlambat sinyal listrik dengan natrium tidak dapat masuk dan lebih banyak GABA yang tersedia sinyal listrik berkurang, menstabilkan konduksi listrik di otak. Baik dalam bentuk sediaan, formulasi asam valproat atau sodium valproat ada bentuk tablet, kapsul, sirup, dan injeksi. Tetapi di Indonesia hanya tersedia tablet salut enterik, tablet lepas lambat, dan sirup. Lanjut ke indikasinya. Sebagai terapi tunggal atau terapi tambahan pada pengobatan partial seizure atau elementary dan kompleks, dan absence seizure atau petit mal seizure. Kemudian ke dosis. Dosis awal yaitu 15 mg per kilogram BB per hari. Dosis ditingkatkan sebesar 5-10 mg per kilogram BB per hari dengan interval 1 minggu. Sampai serangan dapat diatasi dan atau tidak muncul efek samping berat, yakni terutama peningkatan enzim hati. Kemudian dosis maksimum adalah 60 mg per kilogram BB per hari. Jika dosis total melebihi 200 mg per hari, maka diberikan dalam dosis terbagi. Baik, selanjutnya interaksi obat. Interaksi asam valproat dengan obat lain. Peningkatan risiko terjadinya radang pankreas jika digunakan dengan bexarotin. Peningkatan risiko terjadinya kerusakan hati jika digunakan dengan olanzapine. Peningkatan kadar asam valproat jika digunakan dengan aspirin atau Velmat. Kemudian terapi rasional pada penggunaan valproat. Suatu pengobatan dikatakan rasional bila memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut yaitu ketetapan indikasi, ketetapan pemilihan obat, ketepatan cara pemakaian dosis obat sesuai dengan kondisi pasien,
kesembuhan tidak lanjut efek pengobatan. Kemudian ketepatan indikasi. Ketepatan indikasi yang diberikan OAE ini lini pertama yaitu phenytoin 100 mg sebagai dosis yang paling rendah dengan sediaan injeksi dan asam valproat 250 mg sebagai dosis yang paling rendah untuk pasien dewasa epilepsi dengan sediaan kapsul. Kemudian ketepatan indikasi obat asam valproat biasa digunakan untuk semua tipe epilepsi dengan phenytoin sebagai lini pertama berdasarkan pedoman. Kemudian ketepatan dosis obat. Dosis merupakan faktor yang sangat menentukan dalam penyembuhan penyakit epilepsi, di mana penggunaan OAE seharusnya dosis awal monoterapi yang diperkirakan menghasilkan konsentrasi minimal obat dalam plasma untuk menghasilkan efek terapi. Terlebih dahulu diberikan dengan dosis rendah, kemudian ditingkatkan dengan interval yang tepat, yaitu asam valproat dengan dosis 250 mg. Slide selanjutnya yaitu peringatan. Perlu diperhatikan untuk beberapa persiapan obat. Penggunaan obat secara rasional adalah mensyaratkan bahwa penderita menerima obat yang sesuai dengan kebutuhan klinik dalam dosis yang memenuhi keperluan individual sendiri untuk periode waktu yang memadai dan harga yang terendah bagi mereka dan komunitas mereka. Salah satu aspek penting dari pelayanan kefarmasian adalah memaksimalkan penggunaan obat rasional. Dilansir dari Amalia dan Siregar tahun 2003. Penggunaan obat yang tidak rasional sering dijumpai dalam praktek sehari-hari, persiapan obat tanpa indikasi yang jelas, penentuan dosis, cara dan lama pemberian yang keliru, serta persiapan obat yang mahal merupakan sebagian contoh dari ketidakrasionalan persiapan. Penggunaan suatu obat dikatakan tidak rasional jika kemungkinan dampak negatif yang diterima oleh pasien lebih besar dibanding manfaatnya. Slide selanjutnya yaitu efek samping. Efek samping dan bahaya asam valproat yang dapat terjadi setelah mengonsumsi asam valproat antara lain: yang pertama pusing atau sakit kepala, yang kedua diare atau sembelit, yang ketiga kantuk, yang keempat rambut rontok, yang kelima penglihatan buram atau ganda telinga berdenging atau tinnitus, yang keenam gangguan koordinasi dan pergerakan tremor. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu asam valproat merupakan obat yang biasa digunakan untuk mengobati kejang seperti yang sering dialami oleh penderita penyakit epilepsi. Akan tetapi, obat ini juga dapat digunakan untuk meredakan migrain atau mengobati penderita yang mengalami gangguan mood, misalnya pada pasien gangguan mental seperti bipolar.